Di tengah bencana yang terjadi di Sumatera dan penderitaan yang menimpa orang-orang, teman-teman yang ada di sana, saya ingin mengajukan sebuah opini, kalau mungkin jangan dibantah, bahwa bencana yang menimpa teman-teman kita, saudara-saudara kita di Sumatera itu sama sekali bukan bencana alam. Tapi itu adalah bencana yang disebabkan oleh kerakusan umat manusia, disebabkan oleh orang-orang yang sudah kaya tapi tidak bersyukur, yang ingin menambah harta kekayaannya, termasuk bahkan dengan mengambil resiko jatuhnya korban dari pihak lain dan merusak ekosistem yang ada. Kalau Baraya agak sulit untuk mencerna ini, saya ada datanya, dan data ini eksklusif. Baraya tidak akan dapatkan data ini di tempat yang manapun, karena ini mungkin baru akan dirilis akhir tahun ini atau awal tahun depan. Cek lihat datanya sebagai berikut. Bahwa penyebab bencana yang ada di Sumatera itu adalah deforestasi. Lihat datanya ini. Sumatera Barat, tahun 2024, deforestasi yang terjadi di Sumatera Barat itu mencapai 6.360. Besar sekali. Tetapi dibandingkan dengan tahun 2025 dalam 10 bulan pertama, itu angkanya naik sampai 4 kali lipat, 28.503 hektar di Sumatera Barat. Kemudian di Aceh, itu 27.854 tahun 2025. Sedangkan tahun 2024 itu hanya 8.962 hektar. Kemudian lihat di Sumatera Utara. Sumatera Utara itu 18.152. Dari sebelumnya hanya 7.300. Artinya apa? Dari angka-angka ini, deforestasi itu di Indonesia naik sampai 4 kali lipat, 5 kali lipat, 6 kali lipat. Jadi kalau Baraya mengira bahwa yang kemarin itu bencananya adalah bencana alam, sama seperti pejabat-pejabat katakan itu adalah ini siklon, ini adalah cuaca, ini adalah perubahan iklim dan sebagainya, bukan. Kalau memang perubahan iklim atau cuaca dan sebagainya, maka tahun-tahun sebelumnya juga terjadi banjir seperti itu kan. Tapi ini faktanya adalah bahwa dalam tahun ini tahun 2025, itu deforestasi, penggundulan hutan atau alih fungsi hutan itu naik sampai 4 kali lipat, 5 kali lipat. Ini datanya ada, dan data ini juga bisa dipecah lagi, misalkan di PD. Ini per kota kabupaten ya. Di PD itu tahun 2024 deforestasi itu hanya mencapai 182 hektar, tetapi di tahun 2025 itu 1.700 hektar. Naik 10 kali lipat di satu kabupaten saja. Di PD Jaya misalkan dari 75 hektar itu berubah menjadi 346 hektar. Dan seterusnya dan seterusnya. Ya ada misalkan di kota Subulu Salam yang justru kelihatannya turun gitu. Dari 1.696 hektar misalkan deforestasi di tahun 2024 berubah menjadi hanya 305. Ya kenapa 305? Ya karena itu adalah kota, bukan kota kabupaten gitu, dan lain sebagainya. Baraya bisa mengecek seperti itu. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa angka-angka yang saya sebutkan tadi, data-data yang saya sebutkan tadi itu adalah data-data yang ada di tempat kejadian bencana alam. Di Aceh, di Sumatera Barat, di Sumatera Utara, begitu kan? Nah, di situ memang deforestasinya naik antara 3 sampai 5 kali lipat dalam 1 tahun. Jadi Baraya sekarang tahu kan penyebabnya apa? Nah, setiap kali banjir besar terjadi di Indonesia, selalu ada kalimat klasik yang muncul dari para pejabat kita. Ini adalah bencana alam. Namun, setelah saya menonton dari video Guru Gembul yang berjudul episode 948, Bongkar Data Pejabat Perusak Sumatera, di sini saya justru mempunyai pertanyaan. Benarkah ini murni bencana alam, atau selama ini kita hanya sedang menutup mata terhadap fakta bahwa yang merusak Sumatera itu bukan alam tetapi tangan-tangan manusia? Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Gembulisme Channel, sebuah channel yang mencoba mereaksi, mencoba menafsirkan dari berbagai macam bentuk pemikiran-pemikiran Guru Gembul yang beliau curahkan di kanal Guru Gembul dan Gembulikum. Mari kita mulai. Di dalam video tersebut, Guru Gembul membuka dengan statement yang sangat keras sekali, yaitu bencana di Sumatera bukan karena curah hujan ekstrim, bukan karena gunung,
tetapi karena kerakusan manusia. Kerakusan siapa teman-teman? Ya, kerakusan mereka yang ingin menambah kekayaan dengan merusak ekosistem, walau mereka sudah menyadarinya, sudah mengetahui dampaknya. Itu hilangnya rumah warga, hilangnya nyawa manusia, bahkan masa depan orang kecil. Dan di sini saya berkata jujur, setelah saya melihat data yang ditampilkan oleh Guru Gembul, di sini saya sulit untuk menyangkalnya teman-teman. Di dalam video tersebut, Guru Gembul juga menampilkan data yang membuat saya tercengang. Deforestasi di Sumatera Barat, di Aceh, di Sumatera Utara pada tahun 2025 itu meningkat sampai 3-5 kali lipat dibanding tahun lalu. Artinya apa teman-teman? Ya artinya kita bukan lagi bicara soal kebocoran kecil di sini. Kita berbicara tentang hutan-hutan yang dihajar habis-habisan dalam 12 bulan. Dilego secepat-cepatnya seolah-olah waktunya sebentar lagi habis. Pertanyaannya, siapa yang memberi izin dan siapa yang diuntungkan di balik semua itu teman-teman? Di lapangan, bukti-buktinya bahkan lebih brutal kita temukan. Kayu-kayu gelondongan ikut hanyut terbawa arus banjir. Kalau ini bencana alam murni, kenapa ada batang-batang kayu yang ukurannya bukan main teman-teman? Lalu ada fontek tambang, hutan yang dikonversi menjadi sawit, dan hutan kayu eukaliptus di daerah hulu sungai, yang dimana wilayah itu seharusnya menjadi daerah resapan air. Misalkan lagi di Batang Toru, Subulu Salam, Aceh Selatan, di mana di sana itu semua berubah menjadi area industri teman-teman, dan kita diminta untuk percaya bahwa banjir yang terjadi di Sumatera ini adalah takdir Tuhan. Tidak teman-teman. Banjir yang terjadi di Sumatera ini adalah hasil dari keputusan manusia itu sendiri, hasil dari keserakan manusia yang dimana manusia tidak memperdulikan alamnya, tidak memperdulikan akibat apa yang dia lakukan saat ini. Di dalam video tersebut, Guru Gembul mengajukan sebuah pertanyaan yang sangat tepat sekali menurut saya. Kalau ini illegal logging atau legal logging yang terjadi di sana itu? Kalau illegal logging berarti aparat setempat pastinya tahu, pastinya melihat, dan pastinya membiarkan itu. Kalau yang terjadi di Sumatera itu legal, berarti di situ ada tangan-tangan pejabat yang menandatangani izin itu. Dan dua-duanya itu sama-sama problem teman-teman, dan dua-duanya itu sama-sama merusak. Karena apa ya? Karena kalau itu illegal logging, tentunya perbuatan sebesar itu pejabat di daerah sana tentunya melihat. Dan kalau itu perbuatan yang legal, tentunya di situ ada tangan-tangan pejabat yang menandatanganinya. Kemudian di dalam video tersebut, Guru Gembul juga menyebutkan satu persatu perusahaan yang mendapatkan izin konvensi hutan di Sumatera. Yang pertama, Anam Koto Group, Wilmal Internasional, Sinarmas, PTPN 2, ini BUMN teman-teman, Astra Argo Lestari, London Sumatera yang punya Salim Group, Bagi Group, Royal Golden Eagle, dan Inkasi Raya. Bahkan ada juga tanah yang dikelola oleh presiden kita, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Tentu saja perlu digarisbawahi teman-teman, ini bukan tuduhan kriminal, tetapi ini adalah fakta izin yang dikeluarkan pemerintah kepada perusahaan-perusahaan besar tersebut. Dan fakta ini penting teman-teman, karena dari izin-izin inilah hutan yang seharusnya melindungi warga masyarakat sekitar situ itu justru berubah menjadi lahan bisnis yang hanya dinikmati oleh
sekelompok orang saja, dinikmati oleh segelintir orang saja. Kemudian di dalam video tersebut Guru Gembul juga menyebut satu pejabat penting, yaitu menteri kesayangan kita, Bapak Zulhas. Lah, menurut data yang ditampilkan Guru Gembul, Zulhas itu adalah menteri yang paling banyak menerbitkan izin konversi hutan menjadi lahan industri di era reformasi, teman-teman. Dan ironisnya, saat bencana itu terjadi, pejabat-pejabat ini muncul dengan pose mengangkat bantuan, memeluk korban, foto-foto dramatis. Sementara apa? Sementara izin-izin yang mereka keluarkan itu legal ataupun tidak, itu menjadi salah satu penyebab banjir itu sendiri. Di sini terjadi suatu anomali yang menurut saya menggelitik sekali, di mana di sisi lain mereka itu menjadi salah satu penyebabnya, tetapi di sisi lain mereka juga tampil sebagai hero yang mempertontonkan seolah-olah mereka peduli terhadap rakyat yang terkena bencana itu sendiri. Dan di akhir video tersebut Guru Gembul juga menyampaikan kritik yang begitu sangat kerasnya, yang dimana beliau mengungkapkan bahwasanya beliau pernah menemukan suatu video yang dimana video tersebut isinya mengungkap janji presiden akan menangkap maling-maling. Maka sekaranglah warga menagih janji itu. Warga menagih apa yang dijanjikan oleh presiden pada waktu itu, yaitu menangkap maling-maling itu. Kalau benar ada perusahaan atau pejabat yang merusak hutan, merusak resapan air, dan akhirnya merusak hidup rakyat, tindakan tegas itu harus dimulai sekarang, bukan untuk kepentingan politik, tetapi untuk masa depan Sumatera, untuk masa depan kita semua yang ada di negara Indonesia ini. Hutan mungkin tidak bisa bersuara, teman-teman, tetapi banjir bandang, longsor, tangisan warga, itu semua adalah suara yang paling lantang yang disebabkan oleh kerusakan hutan itu sendiri. Kita sudah terlalu lama membayar harga dari keputusan yang tidak pernah kita perbuat, teman-teman. Dan mungkin saat ini sudah saatnya kita berhenti menyalahkan alam lagi, dan saat ini mulai berani untuk menunjuk siapa yang sebenarnya merusak alam. Oke teman-teman, demikian reaksi video kali ini. Semoga apa yang saya reaksi kali ini bermanfaat untuk teman-teman. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan jumpa lagi di video selanjutnya.